Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi semuanya. Welcome to Gen Bincang, Genbi Tegal, Bincang-Bincang. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Rosa. Di sini aku bakal nemenin kalian semuanya buat membahas mengenai kegenbian. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Atin dan Kak Ferdi. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nah boleh dong Kak Atin sama Kak Ferdi perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Kak Atin dulu. Oke. Halo teman-teman semua. Selamat siang dimanapun berada teman-teman. Perkenalkan saya Prihatini, biasa disapa sebagai Atin. Saya di sini sebagai Ketua Komisariat Universitas Pekalongan. Ya, perkenalkan, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ferdi Firmansyah F. Saya di sini sebagai Presiden Genbi Tegal tahun 2023. Baik, Kak Atin dan Kak Ferdi, mereka merupakan bagian dari Genbi Tegal tahun 2023. Ada Kak Ferdi sebagai presiden ya Kak ya? Iya. Ada Kak Atin sebagai ketua komisariat Unikal ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita bertanya-tanya seputar Genbi. Nah, ini Kak, dari Kak Atin dulu ya. Genbi itu apa sih Kak? Oke, Kan Genbi. banyak orang nih yang ngira tuh Genbi itu generasi Bank Indonesia. Oke. Sebenarnya tuh apa nih? Oke. Genbi sendiri itu adalah organisasi di bawah naungan Bank Indonesia yang kepanjangannya itu adalah Generasi Baru Indonesia. Jadi bukan Generasi Bank Indonesia. Dan Genbi itu adalah salah satu anak didik dari Bank Indonesia melalui beasiswa yang di bawah naungan Bank Indonesia sendiri. Itu Genbi. Oke teman-teman, jadi itu dia Genbi. Jadi Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia, akan tetapi Genbi itu generasi baru Indonesia yang mendapatkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Oke Kak, baik kita lanjut ya, kita ke Kak Ferdi nih. Sebenarnya tuh kan adanya Genbi untuk beasiswa ya, tujuannya tuh apa sih Kak? Ya, kalau tujuan Genbi sendiri itu ada 3 nih Ros. Ya, yang pertama sebagai agent of change, artinya kita di sini dididik untuk menjadi suatu perubahan ya, perubahan baik di masyarakat, di lingkungan kampus ataupun bermanfaat juga bagi Bank Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi frontliner ya. Frontliner itu artinya duta. Kita itu di sini sebagai penerus kebijakan informasi dari Bank Indonesia Tegal ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai future leader. Nah, di sini teman-teman Genbi itu betul-betul dipupuk untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan, seperti itu Ros. Nah, keren sekali teman-teman ya. Oke nih Kak, untuk gimana sih Kak biar teman-teman yang di rumah tuh kan pasti pada pengen tuh join Genbi. Caranya gimana nih Kak? Tips and trick gimana sih? Oke. Kalau tips and trick sendiri sih menurut saya maksimal ya. Setiap kali proses seleksi itu kita harus maksimal. Kayak di Unikal sendiri itu kan saya juga dari Unikal ya. Unikal itu ada seleksi administratif, kemudian ada sesi wawancara dengan pihak Bank Indonesia. Nah, kita harus maksimal nih dari segi sesi seleksi administratif. Kita harus mengupayakan semua administratif kita itu harus komplit ya, karena satu pun itu nggak ada itu akan gagal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi wawancara atau interview dari pihak Bank Indonesia. Nah, kita itu harus semaksimal mungkin. Nah, mungkin kebanyakan dari para interviewer itu menanyakan mengenai minat dan bakat dan lain-lain. Nah, kita harus mempersiapkannya mungkin hamin berapa sebelum interview, seperti itu Ros. Oke, jadi aku tambahin untuk tes administrasi itu isinya ada biodata kita ya. Yang pasti itu biodata kita, kemudian ada nilai ya, resume nilai dari semester 1 sampai semester 4 karena awal kita daftar Genbi itu dari semester 4 itu minimal dan maksimal semester 7 maksimal. Kemudian kita ada CV juga, kita melampirkan CV. Kemudian buat teman-teman yang punya sertifikat banyak atau yang mungkin memiliki organisasi yang nggak aktif hanya satu di tempat atau dalam satu organisasi, boleh banget ikut sertakan karena itu benar-benar ngaruh dan membantu gitu loh. Dan satu lagi nih Ros ya, itu ada motivation letter juga. Motivation letter itu benar-benar berpengaruh juga karena di situ benar-benar kehidupan kita itu dirosum dalam beberapa paragraf aja. Kan kita udah menjalani beberapa tahun tapi itu hanya dimasukkan dalam beberapa lembar saja. Mungkin bisa dimasukkan yang penting-penting dan mempunyai insight dari kita sendiri gitulah ya. Jadi
para interviewer dan para penyeleksi administratif itu jadi gampang untuk menyeleksinya. Berarti Kak dari administrasinya tuh emang jeli banget buat untuk screening dari itunya. Jadi Terus harus kalau bisa dimaksimalkan, dipersiapkan tuh malah dari awal semester kalau bisa. itu kan itu berarti kan menulis motivational talk pasti juga kan kita harus persiapan dulu sebelum daftar Genbi biar kita punya banyak pengalaman gitu. Ya salah satunya dengan ikut organisasi. Itu adalah salah satu caranya. Ini salah satu syarat. Iya. Karena syaratnya juga ya, syarat Genbi itu juga salah satunya harus aktif organisasi. Ya, berpengalaman di organisasi karena Genbi sendiri kan organisasi ya. Jadi ketika udah berpengalaman mungkin di Genbi-nya bisa lebih baik lagi. Oh iya, dan mau mention bahwa jalur beasiswa dari BI sendiri itu sebenarnya ada 2. Iya. Ya kalau kita itu jalur reguler, yang kedua itu udah unggulan. Kalau unggulan itu kayaknya sama sih, hampir sama, cuman nanti di perbedaannya itu kayaknya kalau nggak salah mereka tuh bikin esai. Kalau di kita kan nggak ya, reguler kita nggak bikin esai. Kalau buat beasiswa unggulan dari BI itu bikin esai, dan beasiswanya pun juga jumlahnya berbeda tentunya. Iya, Gitu. baik. Oke, berarti kan itu adalah tips and trick tuh masuk berjoin di anggota Genbi nih teman-teman ya. Nah, kan udah nih kalau misalnya udah join, udah masuk jadi anggota Genbi, apa sih yang dilakukan dari kita sebagai anggota generasi baru Indonesia? Proker-prokernya tuh ada apa aja nih Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Yang tentunya di sini kita bukan hanya sebagai penerima beasiswa, tapi kita juga tadi sudah disebutkan oleh Pras bahwa kita bagian dari Agent of Change, yang mana kita salah satu para pemuda-pemudi yang bisa memberikan sebuah perubahan. Salah satunya dengan sebuah program kerja. Jadi dari Genbi sendiri ini kita penerima beasiswa, kemudian kita dididik, kita dibina dalam satu organisasi, satu wadah yang namanya Genbi. Kita juga punya visi dan misi. Nah, visi dan misi ini kita laksanakan mulai dengan program kerja gitu. Program kerjanya tentunya salah satunya ada kalau di aku sendiri ya, di Unikal sendiri ada program kerja. Di sini ada pengabdian masyarakat. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat. Kita memperkenalkan Genbi sendiri, tapi kita juga memberikan fasilitas warga, apa sih yang warga butuhkan, karena kebetulan juga dari BI sendiri kan ada bidang UMKM ya, dari kita juga ada ini program tentang UMKM. Nah, kita terjun ke masyarakat, kita bantu deh masyarakat yang memang mereka punya punya usaha di bidang UMKM. Nah, itu kan berarti kan prokernya tuh berarti harus berhubungan dan membantu masyarakat setempat juga ya Kak ya? Iya, harus dong. Kau menambahkan Oke. terkait dengan tadi Program kerja. program kerja kita kan tadi udah saya bilang terkait dengan program kerja dari Genbi ya. Yang pertama yaitu sebagai itu ya arus informasi kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, dari kita itu di samping tadi yang sudah disebutkan Atin bermanfaat bagi masyarakat, kita juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di bawah yang ada di Bank Indonesia. Seperti itu. Nah, dan rencananya juga tahun ini itu ini tuh benar-benar beda banget untuk Genbi tahun ini ya, karena emang untuk dari segi broker kita lebih lebih mengaplikasikan ya untuk broker yang berkelanjutan gitu. Karena setelah saya evaluasi dari tahun kemarin pun kegiatan misalnya bersih-bersih ya, kegiatan bersih-bersih, dan itu dilakukan hanya 1 hari. Itu benar-benar nggak efektif. Iya, benar. Nah, akhirnya dari kita, dari UPS, dari Unikal, dari UIN itu mencoba untuk kegiatan-kegiatan yang sustainable, yang berkelanjutan seperti itu. Seperti contoh misal UPS itu ada literasi taman baca yang dilakukan setiap 1 minggu sekali ya. Kemudian dari Unikal juga tadi ada di Desa Kauman terkait dengan optimalisasi UMKM yang ada di sana ya artinya. Kemudian dari UIN juga ada kegiatan Genbi mengajar yang rencananya akan dilakukan hari Minggu kalau tidak salah di Desa Keclik ya, di Desa Keclik Kecamatan Kajen kayak gitu. Mungkin itu sih perubahan-perubahan dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi kita juga nggak bergerak tentang pengabdian masyarakat juga, tapi kita juga memberikan wadah fasilitas kepada teman-teman mahasiswa juga. Jadi kita juga ada program kerja yang ya sifatnya kayak webinar, kita ya pernah sih ada webinar, kemudian
ya seminar gitu-gitu lah yang informasinya memang kayaknya nih butuh nih mahasiswa butuh tahu tentang kita juga nih gitu. Jadi kita nggak hanya terjun fokus ke masyarakat juga, tapi kita untuk mahasiswa kita sendiri pun juga kita punya. Salah satunya ya dengan adanya seminar seperti itu. Ada workshop kepenulisan gitu. Di internalnya sendiri anak-anak Genbi pun ada pelatihan kayak misalkan tanaman hidroponik gitu kan. Karena kan anak Genbi sendiri nih nggak hanya dari satu fakultas gitu. Kita dari berbagai fakultas tapi dari satu univ gitu. Jadi kan otomatis aku sendiri bukan dari anak pertanian, otomatis aku harus belajar dong dari anak pertanian. Itu melalui program-program yang diselenggarakan atau mungkin disediakan oleh teman-teman Genbi gitu. Itu kan berarti kalau yang kakak-kakak sebutkan itu berarti kan dari program kerjanya di Genbi. Nah untuk tugas Genbi nih di luar program kerja mengenai Bank Indonesia itu ada tidak ya? Banyak sekali. Ya banyak sekali sih. Untuk sampai saat ini tuh kan tahun kemarin itu tahun peralihan. Nah tahun ini tuh udah benar-benar dari pemerintah sendiri pun untuk PPKM udah dihapuskan ya. Nah akhirnya banyak kegiatan dari Bank Indonesia yang memerlukan bantuan teman-teman Genbi ya, seperti semisal contoh penjagaan pada boot stand, kemudian sosialisasi mengenai KRIS gitu kan. CBP juga itu dimasukin oleh anak-anak Genbi seperti itu. Salah satu kegiatannya ada di Bank Indonesia, terutama Bank Indonesia Tegal. Jadi ya kita pengalamannya juga apa ya? Kita juga ikut nimbrung sama yang memberikan kita sebuah fasilitas gitu loh. Artinya bahwa kita itu paham betul ya. Iya. Kayak ginian langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu. Iya. Makanya kalau dari tahun kemarin kan sebenarnya nggak ada ya Pres ya, kayak kita jaga stand, kemudian kita ikut sosialisasi sana sini dari Genbi sendiri. Iya, karena memang dari tahun kemarin kan yang sudah tadi disebutkan ada tahun peralihan yang mana mungkin kurang maksimal ya menjalankan proker yang sifatnya kita harus tatap muka nih, aku harus ketemu Rosa hari ini misalkan gitu. Nah kalau kemarin karena ada pandemi COVID, otomatis terkendalanya adalah kita kegiatannya hanya ya via online gitu loh. Kita nggak bisa, katakanlah kita mau ketemu program kerja yang webinar pun yaudah webinar online, ini juga webinar ya. Nah, gitu. Sama seminar baru offline ya. Kemudian kayak di tahun sebelumnya kalau di Unikal sendiri pun kan juga belum terjun ke masyarakat langsung gitu. Berarti luar biasa buat tahun ini. Alhamdulillah kerja keras dan teman-teman semua ya. Boleh dikasih tepuk tangan teman-teman ya. Nah ini teman-teman di rumah makin penasaran kan ya, makin menggebu-gebu ingin join di Genbi ya. Oke, buat teman-teman semuanya tetap stay di podcastnya Genbi Tegal. Nah gitu teman-teman, jadi tugas dari Genbi untuk Bank Indonesia itu seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak. Oke, sekarang lanjut ya kak ya. Ini kak, aku mau tanya kakak sebagai anggota Genbi 2 periode nih, ada nggak sih tantangan tersendiri buat kakak? Dari Kak Atin dulu deh. Oke, yang jelas pasti ada dong, karena biasa Genbi ini kan masa aktifnya hanya 1 tahun. Otomatis kalau kita mau melanjutkan ke tahun berikutnya, kita juga harus mempersiapkan diri juga gitu. Belum tentu yang tahun pertama juga dia akan keterima ke tahun yang kedua gitu. Nah dengan tantangannya sih yang jelas lebih kayak mempersiapkan diri aja sih biar bisa keterima ke selanjutnya gitu, ke tahun berikutnya dengan aktif ikut kegiatan Genbi itu sendiri. Karena kalau kamu dari tahun pertama kamu udah nggak aktif nih, terus kamu mau berharap tahun kedua aktif, tahun kedua kamu mau daftar lagi, terus kamu berharap pasti aku lolos gitu, belum tentu juga gitu, karena memang penilaian untuk angkatan pertama pun dari pertama kamu masuk. Kalau nggak aktif Genbi itu ada konsekuensinya nggak sih? Ada, tentunya ada. Konsekuensinya adalah kamu kalau daftar yang selanjutnya belum tentu keterima. Nah itu konsekuensinya. Jadi ini buat teman-teman yang 1 periode nih, kalau mau melanjutkan ke tahun berikutnya, diusahakan dimaksimalkan di tahun pertama. Jadi biar teman-teman untuk mendaftar tahun berikutnya kalian sudah maksimal juga dan hasilnya sesuai dengan kita gitu. Jadi kalau dikasih wadah itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi eman-eman kalau misalkan kita nih udah dikasih fasilitas, kita udah dikasih wadah,
kita udah dikasih panggung nih, aku kan dikasih panggung nih. Kalau aku nggak dimanfaatkan dengan baik kan katakanlah sayang banget. Iya benar, makanya harus pintar-pintar lah memanfaatkan situasi dan yang penting sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Oke, dari Kak Ferdi ini ada gak sih tantangan sebagai Presiden Genbi Tegal? Ada gak sih? Sebenarnya tantangan yang pertama ya, ketika menjadi anggota itu Berat punya anak 150. ketika pelantikan, wah ini ternyata ini 150. Ya, yang pertama mungkin kalau jadi anggota ya, bagaimana cara kita menjadi anggota yang bisa menjaga nama baik lah, menjaga nama baik dari Bank Indonesia, dan kita juga menjaga nama baik dari universitas masing-masing ya. Kan ini kan Tegal juga kan ada 3 universitas nih. Ada UIN Gusdur, ada UPS Tegal, ada Unikal ya. Nah, itu yang pertama. Kedua yang mungkin itu ya, Rosya tadi tantangan jadi presiden nih. Nah, menurutku sendiri sih Tegal ya. bukan Berat sih. Berat kalau kendala mungkin banyak. berat nggak? Tapi Ini tantangan satu ayah nggak ada 150 anak satu ayah. Apa? Nggak Nggak ada ini aja. kalau tantangan sendiri sih untuk jadi presiden sih menurut saya ya, bagaimana cara membuat teman-teman anggota ini nggak ada rasa kesenjangan sosial gitu ya. Apalagi kan saya juga posisi di Pekalongan ya. Bagaimana cara saya biar yang Tegal ini juga merasakan saya ya, merasakan kehadiran saya, yang di UIN juga merasakan juga, yang di Unikal juga merasakan. Artinya bahwa ya ada kesenjangan sosial walaupun saya di Pekalongan nih, kan saya dari Unikal. Bagaimana cara ke UPS setiap hari, bukan setiap hari sih, setiap proker di UPS ya coba saya datangi kalau semisal saya bisa. Kemudian di UIN juga ada setiap event saya datangi dari mereka gitu. Mungkin gitu sih kalau dari presiden sendiri, bagaimana cara biar teman-teman gak ada kesenjangan sosial gitu. Kalau kendala, tadi kan Kak Atin kan bilang itu mungkin kendala, katanya bukan kan, katanya kendalanya ada nggak sih kendala-kendala buat Presiden Genbi Tegal? Kalau kendala sendiri sih ini di bagian komunikasi. Iya, Ya, di bagian komunikasi Jarak juga nggak? Iya. Ya itu jarak mungkin kan kalau jarak kan kita bisa tempuh ya. Iya. Tapi kalau komunikasi kan kalau enggak kita bicarakan udah beda gitu loh. Misalnya aku bicara sama Rosa. Rosa nanti menyampaikan ke Atin. Nah, ketika aku menyampaikan ke Rosa, kemudian Rosa enggak menyampaikan ke Atin, kan udah miskomunikasi gitu kan. Nah, itu tantangannya di komunikasi sebenarnya. Ketika saya coba menyampaikan informasi ke ketum masing-masing ya, dan setelah itu ketumnya enggak menginformasikan kepada anggota. Nah, itu mungkin yang jadi kendala-kendala kecil sih ya, meskipun. Nah, ini kan ada kendala banyak nih, nggak banyak juga sih ya, sedikit lah ya, sedikit. Perasaannya gimana sih Kak sebagai presiden dan juga sebagai anggota Genbi dari 2 tahun 2 periode ini? Ya perasaannya cukup tertantang. Tertantang juga ya. Nggak tertekan. Oke. Nggak tertekan karena emang menurut saya sendiri kalau kerja itu harus pakai hati. Kerja itu pakai tangan, iya pakai tangan, iya pakai tangan. Maksudnya pakai hati itu gini, ketika Kan baper ya. bukan gitu sih, bukan pakai perasaan, pakai hati. Ya. Memang beda ya. Beda. Oke. Pakai hati artinya bahwa ketika teman-teman itu sudah diberikan program kerja ini, kan kita kan udah maksudnya tanggung jawab moral ya terhadap Bank Indonesia. Nah, ketika sudah diberikan tanggung jawab mengenai proker ini ya dilaksanakan. Entah itu passion kalian, entah itu bukan, laksanakan saja dengan hati. Karena apa? Kalau kita nggak melaksanakan pakai hati, kita akan capek sendiri. Capek ya, benar. Nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas. hatinya. Kita akan berdegel, apa ya bahasan? Iya benar. Ya yang berdegel ya berdegel. Jalani aja. Tapi jalani nggak kayak air. Air kan semakin ke bawah. Nah, jalani aja dan buat jadwalmu sendiri kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kalau diniatkan karena ibadah juga. Betul. Karena ini kan bagian kita kan bantu orang ya, cuma dengan cara Genbi gitu. Kita Dan bantu juga orang tapi dengan cara juga kita. nggak sih, Kak? Cari ilmu juga nggak sih? Iya Gitu. benar. Kita di sini juga nggak sekedar katakanlah kita merasasikan program kita juga, tapi kita juga di sini juga sekolah yang paling penting itu adalah sekolah untuk mengendalikan diri kita sendiri dalam sebuah organisasi. Yang jelas di organisasi itu kan kita banyak otak ya, banyak keberbedaan yang berbeda-beda. Otomatis kan
Jadi itu adalah PR kita semua, terutama pres juga kayak aku juga, karena pasti jelas kita punya anak buah tuh yang berbeda-beda sifatnya, ada yang pokoknya banyak lah gitu lah. Itu salah satu juga jadi PR kita gimana sih untuk kita mengendalikan sebuah emosional, biar kita jadi katakanlah kita jadi ketua pun biar nggak mihak sana sini, karena mesti kita tetap yang tadi pres bilang kita pengennya apa mengayomi lah. Mengayomi antara satu anggota dengan anggota yang lain, mengayomi antara satu komisariat dengan komisariat yang lain gitu. Karena emang Genbi ini tadi udah saya katakan juga ya terkait Genbi itu, Genbi tahun ini tuh berbeda kali Ros, baik dari segi struktural itu kan. Kalau kemarin itu Korkom itu ada sisinya divisi-divisinya. Korkom itu tingkat Korkom, koordinator komisariat. Sekarang kan namanya koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah itu di bawahnya ada menteri-menteri nih. Contohnya ini Menteri Keuangan. Dia juga merangkap sebagai Ketua Umum Unikal. Ya. Nah, double job Iya, double kan ini. Bukan mark jabatan ya. Aku mark jabatan. Dengan lebih ada Ketua Umum di Korwil itu kan bisa membuat komunikasi kita itu semakin katakanlah semakin dekat gitu loh. Artinya diusahakan nggak ada miskomunikasi gitu. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan dengan katakanlah dengan anggota kita masing-masing. Yang karena kan gimana ya, orang tuh kadang belum tentu kerja gini. Organisasi ini biasanya permasalahan semua organisasi nih. Kita pengennya misalkan dari awal dari atas gitu kan, aku merasa aku ketua, aku pengennya ABCD nih. Kebetulan anak aku nggak sesuai dengan aku gitu, mesti kayak beda. Iya, ya otomatis kan kita harus yang namanya musyawarah dulu. Kita ini bagusnya gimana sih, dari aku sih pengennya kayak gini, mungkin dari kalian ada sebuah inovasi yang baru mungkin gitu. Itu kadang hal di situ sih yang bikin agak berat sih sebenarnya, karena pasti ya namanya program kerja ya, dari satu otak ke otak yang lain jelas beda-beda. Kemudian cara mereka menjalankan pun juga beda-beda. Nah tadi itu yang menurutku jadi salah satu tempat buat kita belajar untuk mengendalikan diri juga, yaitu dari segi emosional kita. Biar karena kadang ada aku tuh sering bilang katanya aku tuh galak gitu loh. Mungkin wajahnya terlihat galak guys, tapi hatinya lembut kok. Masya Allah. Gitu. Dari kita juga kadang juga ya harus bisa memaklumi juga. Sesama anggota kita juga harus bisa memaklumi, karena ketika kita mau menjalankan sebuah program kerja, kalau internalnya sendiri itu tidak baik, program kerja kita nggak terrealisasikan dengan baik. Kenapa? Makanya membentuk kekeluargaan dalam organisasi itu sendiri itu adalah satu wadah yang harus kita kalau internalnya sendiri, kalau wadahnya sendiri aja udah nggak baik lah, gimana mau keluar itu ya PR utama sebagai kita berdua gitu. Gimana caranya kita mengkoordinasi teman-teman di sini biar kita tuh satu keluarga gitu, kita tuh satu visi dan misi. Aku nggak mau ya punya anggota yang lari ke sana ke sini sendirian, nggak tahu aturan, dengan sampai kayak gitu ya. Ini pun masih satu komsat Ros. Ini belum 3 komsat. Makanya mungkin PR-nya lebih ini ya. Maksudnya kita berat sekali jadi presiden. kan 3 komisariat, bagaimana kita memberikan masukan-masukan ya. Kita kan sifatnya masukan. Kan kita juga nggak tahu nih komisariat ini kebutuhannya apa. Mungkin yang tahu kan dari komisariat masing-masing ya. Jadi kita sifatnya saran-saran aja. Ini menurut kami sarannya kayak gini, sarannya kayak gini. Itu saran-saran yang terbaik gitu sih. Yang penting kalau ya saling mengerti aja. Iya, saling memaklumi sama anggota. Dan juga saling mengingatkan ya. Kalau aku juga belum pres. Nggak apa-apa, manusia. Emang setiap manusia ya. Dan juga kan saling menghargai dan saling tepos liro lah. Tepos liro itu artinya apa? Kalau semisal kita ada apa-apa nih, semisal di komisariat mana ini ternyata anaknya kayak gini dan dilihat ternyata anaknya itu semisal ada kegiatan organisasi dan sibuk. Nah, kita harus menempatkan diri kalau semisal kita jadi anak itu gimana. Kan posisinya kan juga oh iya sibuk ya berarti ya. Yang penting dari kita, dari ketua komisariat harus mengerti dan harus saling menghargai juga. Nah, baru kalau semisal setelah itu nggak pernah kelihatan, itu mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Iya. SP ya, kita juga ada SP, hati-hati ya teman-teman. Kalau yang kalian seenak aja keluarin SP, jangan macam-macam.
Jangan macam-macam kalau jadi anak Genbi. Oh iya bener, karena ya gimana kalau kitanya aja semrawut, Betul. enak banget kamu dapat beasiswa ABCD mahasiswa semrawut, kita nggak mau kayak gitu dong. Gak seenak yang kalian bayangkan dapat beasiswa teman-teman. Tapi ya. enak kok, enak. Tapi Oh, bener enak. Maksudnya ada tugas-tugasnya harus dijalankan. Iya gitu. betul. Ya benar sekali. Jadi ini kesimpulannya apa nih? Perasaan senang, Yang tentu senang tuh pasti. Senang. Kita tuh senang tuh pasti karena memang di Hati Genbi ya. sendiri banyak sekali pengalaman ya yang aku dapetin di sini daripada di tempat lain yang nggak aku dapetin di tempat lain, maksudnya itu. Ya pokoknya salah satunya dengan aku kenal kamu, aku kenal Pres, kemudian aku bisa bisa satu visi misi, bisa satu organisasi sama teman-teman yang berbeda universitas gitu, misalkan dari UIN sendiri atau mungkin dari UPS gitu kan. Terus akhirnya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian kita juga ikut acara BI sana sini, yang tentunya acara seneng kita jadi tahu nih BI itu apa ya gitu, terus Genbi itu apa gitu, kita jadi tahu di situ. Itu yang jelas sih seneng sih, aku seneng. Iya. Kalau aku sendiri sih seneng ya. Yang tadi udah disebutkan Atin semua ya. Udah komplit banget. Tulisannya. Saking senengnya, saking bahagianya jadi pras dia tuh gak bisa mengekspresikan bisa diri, mood lagi. gak bisa Berkata-kata lagi. berkata-kata gitu ya. Senengnya sih seneng ya, karena kita kan juga katakanlah bersosialisasi dengan teman-teman ya, teman dari Tegal, teman dari UIN ya, teman dari Unikal ya. Itu kan yang menjadi kesenangan kita lah. Kita kegiatan tapi kita juga di samping itu kita bertemu dengan teman-teman nih di sini. Jadi, Dengan orang-orang Iya. keren, orang-orang yang hebat, karena kebetulan memang di Genbi sendiri itu ada berbagai karakter orang Betul. yang keren, yang hebat dengan Prestasinya banyak juga. prestasinya banyak sekali. jadi kita harus bangga juga nih jadi Genbi Dan gitu. ya, Dan juga kalau di Genbi itu kita menambah relasi nggak sih Kak? iya menambah relasi pasti. Relasi pertama, relasi dari Bapak Ibu Bank Indonesia Tegal ya. Iya. Kemudian relasi yang kedua dari mungkin kan kita juga ada berbagai program kerja yang kolaborasi sifatnya. Kolaborasi entah itu dari dinas, entah itu dari lembaga terkait dan lain-lain seperti itu. Itu kedua. Mungkin yang ketiga yaitu relasi dengan teman-teman yang ada di Genbi Tegal itu sendiri. Bahkan gak di Tegal doang, Pres. Kita tuh sifatnya nasional. Jadi Iya. teman-teman Genbi itu kan sifatnya nasional. Jadi kita tuh relasinya di Sabang sama Merauke tuh ada. Betul. Ya. Ya, Iya, betul. Karena ada grup juga kan di Genbi kita juga punya ada grup nasional. sendiri nasional. Seluruh nasional itu dimasukkan dalam satu wadah gitu ya. Dalam seluruh Korkom, seluruh KPW Bank Indonesia dimanapun tempat berada ya, yang Betul. penting masih di Indonesia ya. Iya. Jadi Sabang sama Merauke, kita ada satu grup, yaitu grupnya untuk apa ya? Untuk menjadi satu rami antara satu keluarga Genbi sendiri, dan kita juga sering sharing dari teman-teman yang lain. Sharing-sharing proker gitu ya, program. Misalkan kita ada yang paling deket deh dari Semarang, kita sharing program di Semarang apa aja, atau mungkin di Jogja gitu, karena kan memang kita kan modelnya perkara sedenan gitu. Betul. Ya. Itu jadi seneng aja, kita temennya nggak cuma di Tegal ya, kita temunya bahkan di mana-mana pun kita Relasinya ada. dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul sekali. Dan juga pasti kalau join Genbi manfaatnya banyak dong, ya kan? Apa sih nih Kak manfaat dari Genbi ini tuh? Wah, kalau ditanya manfaat nih banyak banget ya. Iya, banyak banget. Manfaat dari mungkin pas yang kita dari tadi kayaknya aku mulu yang ngomong. Kita Oke, coba. Manfaat buat diri sendiri pas di Genbi ataupun manfaat setelah jadi purnanya Genbi. Oke, kalau manfaat sendiri sih yang pertama ya kita dapat beasiswa ya, ada beasiswa dari Bank Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin manfaat dari kegiatan-kegiatan, program kerja. Artinya kan kita di sini tahun ini kan mencoba nih untuk kegiatan mengabdi ke masyarakat ya, ke masyarakat dalam satu tempat, satu desa. Kita olah semuanya, kita optimalisasi semuanya, baik itu sektor pendidikan, sektor UMKM ya. Jadi kan kita lebih proper nih, bagaimana sih cara kita buat penanganan UMKM, bagaimana sih cara kita buat, misal nih dalam UMKM kemarin pun dari Unikal ada program kerja pembuatan NIB, nomor izin berusaha. Nah, bagaimana sih cara kita membuat NIB, bagaimana cara kita membuat halal label halal kayak gitu ya. Itu kan ilmu yang jarang banget kita dapatkan. Itu manfaatnya.
Karena Itu itu kan sih. manfaat segi ilmu ya Kak, buat diri sendiri. Iya. Dan kalau setelah Jadi pernah nih Kak, ada nggak manfaat atau setelah lulus nanti misalkan cari kerjaan gampang karena diri anak Genbi, ada nggak sih Kak? Kalau setelah purna sendiri sih menurut saya ada banyak manfaat juga ya yang dapat diterima. Terutama kan kita juga di sini kan artinya soft skill semua itu kan kita asah nih di sini, mulai dari public speaking kan Rosa juga public speakingnya udah bagusnya. bagusan Kakak. Public speakingnya udah bagus, nah itu bisa dipakai buat nanti ketika kita mencari kerja dan lain-lain. Kemudian kita kan juga Genbi itu kan beasiswa bergengsi lah katakanlah di universitas. Jadi kita bisa masukkan ke dalam kurikulum vitae seperti itu, CV bisa untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi yang penting manfaat apa enggak itu tergantung dari diri kita sendiri. Bisa memanfaatkan wadah itu apa enggak. Betul. Semua tempat, semua organisasi itu punya manfaatnya sendiri-sendiri. Tapi kembali ke orang yang menjalankan itu, bisa nggak sih dia memanfaatkannya dengan mungkin merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Yang tadinya nggak bisa public speaking, akhirnya bisa public speaking gitu. Tadinya insecure Jadi dia secure gitu kan. Karena emang tadi kan Genbi itu di dalamnya orang-orang berprestasi. Iya, Ketika orang tersebut berprestasi kan masa kita langsung oh dia prestasi aku nggak mau gitu. Kan pasti kan kita merasa wah tersaing nih kayak wah besok lagi saya mau ikut lomba inilah gitu. Bisa menambah insight dari diri kita sendiri gitu. Dan bisa upgrade diri juga. Betul. Makanya tadi aku bilang di Genbi itu aku juga sekolah gitu loh. Sekolahnya bukan hanya sekolah tentang Materi. materi atau mungkin kalau kita sekolah di bangku perkuliahannya udah biasa ya kan kerja. Misalkan mata kuliah ABCD mungkin kita bisa ditemukan di satu buku materi gitu. Tapi kan kalau kita tuh sekolahnya bentuknya ada sekolah sosial. Iya, yang mana kita berhubungan dengan orang lain gitu kan. Itu sekolah yang menurutku luar biasa. keren sih. Kalau yang penting kita bisa nggak sih memanfaatkan itu semua. Kalau kita anak organisasi, kalau kita bisa memanfaatkan itu, insya Allah saya yakin dia akan menjadi orang yang berhasil juga suatu saat nanti, karena ya dia pintar memanfaatkan gitu. Salah satunya dengan berorganisasi itu sendiri. Mumpung masih kuliah. Iya, dan masih muda juga. Dan yang lain seneng mohon maaf ya maksudnya kupu-kupu gitu. Kita beda nih dari mereka, yang lain pada pulang kita perginya ke sekre, yang lain pada pulang kita perginya rapat gitu. Betul. Seenggaknya masa muda kita itu ada manfaatnya gitu. Banyak pengalaman. Betul. Kuatus hari ini ya. Enggak sebentar. Makanya sayang banget sih kalau kita masih muda tapi kita nggak memanfaatkan masa muda kita dengan baik, itu kayak rugi banget nanti di suatu tua. Apalagi kalau cuma kupu-kupu rebahan di kasur doang gitu, main HP, scroll TikTok doang gitu, kayak teman-teman zaman sekali ya. sekarang ya, zamannya digitalisasi, apapun anak muda kan habis banget itu, serba online, serba scroll TikTok, ABCD, akses di server number one guys. Tapi ada juga loh, ada manfaatnya juga loh Kak. Kalau scroll itu kan bisa dapat berita-berita, tapi juga harus produktif juga, misalkan jadi ya konten kreator lah setidaknya. Kalau lihat konten lain kita harus produktif juga. Nah makanya tadi aku bilang, makanya harus bisa memanfaatkan tempat atau wadah itu sendiri. Di sosial media kan nggak semuanya negatif ya. Bisa aja kamu jadi yang kamu sebutkan tadi kayak konten kreator atau mungkin apa-apa yang bikin mengedukasi lah, iya nggak sih? Itu tergantung dari kita sendiri juga. Kan bisa menghasilkan income juga sih. Oh misalkan benar. produktif teman-teman ya. Yang penting kita bisa manfaatkan apa enggak sih, itu Betul. sih. Nah itu teman-teman udah makin tertarik belum nih sama Genbi ya? Oke nih, lanjut ya Kak ya? Iya, lanjut. Nih Kak Altin sama Kak Ferdi sebelum mendaftar Genbi, melihat Genbi itu gimana sih Kak? Dan dorongan apa ketika Kakak mendaftar Genbi? Apa melihat teman atau siapa gitu? Maksudnya informasi dari Genbi itu kita tahu dari mana? Betul, dan dorongan apa ketika Kakak ingin mendaftar Genbi? Oke, dari siapa dulu deh? Aku apa Pras dulu deh? Pras dulu deh. Ini kayak udah siap banget jawab banget nih. Kalau dari aku sih mungkin apa tadi? Dorongan apa? Dorongan Iya. apa? Maksudnya kamu nggak ada Genbi itu mau ngapain? Iya. Ini tengah semua. Oke.
Kalau dari aku sendiri sih dorongan yang menjadikan saya buat pingin banget ikut Genbi ya. Yang pertama kan juga teman-teman saya banyak semester 8 itu dia juga anggota Genbi. Jadi mungkin kan dari sini kan tutor-tutor Genbi itu ngapain sih? Genbi itu nanti di dalamnya ngapain aja. Nah, setelah saya lihat-lihat prokernya ternyata memang berguna juga ya bagi kita. Apalagi kan kita juga menerapkan itu ya pengabdian masyarakat di lingkungan universitas ya. Nah itu bisa akhirnya saya join buat di Genbi ini, itu yang pertama ya. Terus kemudian ada faktor-faktor lain juga mungkin terkait dengan beasiswanya ya kan, karena emang kan kita di sini juga kan ingin berkontribusi lah untuk Bank Indonesia dan untuk masyarakat sekitar seperti itu. Tuh. Kalau dari aku, jujur aku dulu nggak tahu Genbi itu apa. Tahu dari mana nih Kak? Ya, jadi ceritanya dulu aku tuh waktu maba, aku dulu emang aku aktif dari dulu kan dari SMBM. Aku tuh karena aku udah capek organisasi, gak mau ikut organisasi lagi ya gitu. Waktu itu ternyata ini ada lagi. Realitanya ketika mungkin karena aku tuh suka kegiatan aja, suka kegiatan. Aku ikut hima. Nah, aku waktu di hima itu kebetulan ada salah satu cutting aku yang pakai jaket BI. Kukira dia pegawai BI dong gitu. Tapi kok dia ke kelasku gitu loh. Tak tanyain, Mama gitu. Itu pastinya di jalan tuh. Mama tak sautin, gimana ya? Kita dari situ kita ngobrol. Aku cari tahu tentang Genbi. Ternyata dia salah satu penerima beasiswa BI di kampusku juga gitu. Kak kelasku SMA. Karena ini kan kayak tek-tek gitu ya, ngobrolnya enak aja gitu. Oh, dari situ akhirnya aku dapat informasi dari kak kelasku. Aku cari tahu tuh kan ada Instagram Genbi tuh juga kan. Akhirnya aku scroll nih, aku cari tahu di situ. Oh, Genbi tuh ini ya, ini akhirnya aku cari tahu informasi kapan sih Unikal ada pembukaan itu gitu. Aku tuh cari tahu gitu. Nunggu berarti ya. Cari tahu nungguin ya. Aku tuh cari tahu kan, akhirnya ya udah dengan bismillah ya pokoknya harus mantepin dulu kan. Aku bilang persiapan itu. Karena kan kata kak kelasku, kamu kalau jadi kupu-kupu ya kamu nggak bisa karena ini prioritasnya anak-anak yang aktif. Aku jadi deh lumayan nih ikut hima sih. Waktu itu kan aku masih hima ya. Tapi akhirnya bisa terbang. Nggak bisa Kak. Kupu-kupunya beda sama ini. Terus akhirnya akhirnya dari situ aku tahu Genbi gitu sendiri. Ya dari situlah dari informasi dari kak kelasku. Tapi kalau dari Kak Ati nih, pandangan Genbi itu apa dulu? Genbi Prestisius atau Genbi itu aktif banget atau gimana? Aku tuh nggak tahu kalau penerima beasiswa dari Bank Indonesia itu punya program kerja yang sekarang ini. Jadi kan kayak ini kayak benar-benar jadi kesempatan aku buat memperbaiki kesalahan yang lalu anjay. Maksudnya kita benar-benar berproses di sini gitu loh. Bayar ke bawah. Kalau dari Kak Ferdi nih, pandangannya gimana sih? Aku kira sorry ya, aku kira kalau ikut Genbi dapat beasiswa udah selesai, kita nggak perlu mikir ABC dapat jaket. Waktu itu kan jaketnya mahal tuh kak kelasku. Ini nih jaket. Jaketnya 500.000 ya. Iya setengah juta kamu kalau makanya kamu join Genbi biar dapat biar ngerasain nih jaket tuh setengah juta katanya gitu kan lumayan ya. Terus ya nyamannya mahasiswa ya. Seneng kan kalau denger 500.000 wah kayak banget nih bro. Setengah juta. Biar kelihatan besar. Kayaknya dari itu dia aku ikut Genbi gara-gara dia kan 500.000 kayaknya. Gitu. Emang beasiswa ini ya tingkat apa namanya? Elit. Beasiswa elit ya. Kalau dibilang makanya persyaratannya aja kan kita nggak maksudnya secara seleksi aja. Kita hanya orang-orang yang bejo dan orang-orang yang beruntung juga karena dari satu universitas yang keterima kan nggak ada 100 orang gitu kan. Mungkin mentoknya paling banyak 75 orang kan kuotanya. Jadi kita termasuknya orang-orang yang terpilih. Keren juga nih. Dan nggak semua jurusan dapat ya Kak? Karena memang hanya jurusan-jurusan tertentu aja yang yang sesuai dengan yang dibutuhkan dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia itu sendiri. Kalau dari Kak Ferdi, pandangan Genbi itu dulu sebelum join itu gimana?
Kalau pandangan aku terkait dengan kegiatan Genbi, mungkin kan tadi kan udah saya bilang ya terkait dengan awal mula saya juga ikut Genbi ini kan dari teman-teman saya yang semester 8 itu ikut Genbi. Mungkin dari gambaran-gambaran mereka terkait dengan program kerja nanti gini fair untuk program kerjanya itu kamu bakal ini kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan ini juga nanti jadi frontliner atau penerus kebijakan dari Bank Indonesia. Akhirnya kan maksudnya dari pandangan saya itu berarti di sini program kerja yang disediakan oleh Genbi Tegal ini benar-benar bermanfaat gitu. Benar-benar bermanfaat baik itu bagi masyarakat ya. Karena kan memang siapa lagi coba yang akan bantu masyarakat kalau enggak dari kita seperti itu ya. Terutama anak muda. Iya, terutama anak muda seperti itu. Berarti ini kalau dari Kak Ferdi kan justru udah tahu nih kalau Genbi itu ada organisasinya yang luar biasa. Tapi kalau dari Kak Atin itu justru taunya dapat beasiswa ya udah gitu ya. Pokoknya kalau dia udah masuk, ada organisasinya lihat. Dan sekarang malah jadi ketua. Sekarang jadi ketua Luar biasa ya. Luar Luar biasa nih, beliau ini adalah anggota Genbi yang sudah memanfaatkan wadah yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia. Teman-teman juga harus begitu nih ya. Oke, ini yang terakhir nih ya Kak. Kesan dan pesan nih buat teman-teman yang di rumah nih ya. Silakan. Oke, mungkin dari Atin dulu sih. Atin ya kayak. Kesan dan pesan apa nih? Kesan-pesan apa nih masuk Genbi? Terserah. Atau mau quotes Atau mungkin sama aku di Genbi, pokoknya pesan buat teman-teman yang buat mau persiapan aja kali ya, buat adik-adikku, hai gitu. Kebetulan aku tahu depan. Iya, adikku bagus banget. Oke. Nah, jadi dari aku sendiri sih, yang penting kalau memang mau berniat untuk di Genbi sendiri, persiapkan dengan baik dari awal semester, kemudian ikut organisasi ABCD itu lumayan tuh sertifikatnya bisa gabung ke kita, kemudian ya pertahankan IPK teman-teman juga karena kan itu juga salah satu syarat juga. Betul. Kemudian organisasi itu nggak ada yang nggak bermanfaat gitu. Semua tuh punya manfaatnya masing-masing. Yang penting satu, kamu bisa nggak sih memanfaatkan itu semua? Luar biasa. Oke, dari Pak Pres. Oke, kalau kesan pesan saya sama teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin ketika kalian punya punya bakat, jangan ragu-ragu lah kita masuk ke Genbi, karena Genbi itu kan beasiswa bagi teman-teman yang berbakat ya. Teman-teman yang berbakat, Contohnya kayak apa sih? silakan masuk saja di Genbi, karena benefit yang kita dapatkan itu banyak sekali di Genbi. Baik itu beasiswa, baik itu ilmu, baik itu relasi, itu masuk semua itu di situ. Nah, dipersiapkan dengan baik ya, baik itu dokumentasi atau dokumen ataupun persiapan lainnya untuk mendaftar di Genbi tahun mendatang seperti itu. Oke. Nah, Itu sih. Terima kasih banyak ya Kak ya. Teman-teman di rumah ini udah pada siap belum nih buat join bareng Genbi ya? Persiapkan dulu nih bener ya kan dari Pak Presiden ini ya. Baik, terima kasih banyak Kak Atin dan juga Kak Ferdi atas jawaban-jawaban yang menarik banget di episode kali ini. Dan semoga menginspirasi. Betul, semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman di rumah ya. Baik, karena berhubung ini waktunya sudah menunjukkan hampir setengah jam mungkin ya. Jam, sudah. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Nanti kita ketemu langsung aja ya kali ya. Ini biar kira saya sendiri, ternyata sama Atin lagi gini. Kalau sama Atin sampai bareng-bareng. Kayaknya sedang ya. Gak kerasa ngobrolnya, bener Gak kerasa banget. bener-bener. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mau menemani kita dalam Genbi Tegal Bincang-Bincang sampai kurang lebih setengah jaman ya. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya Amrina Rasyada. Saya Atin. Saya Ferdi Firmansyah. Ditunggu tahun depan. Pamit undur diri, jangan lupa subscribe ya teman-temannya, di like juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.